Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kamu dalam keadaan sehat ya, dan semoga kamu masih semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Bertemu lagi dengan Miss Eka dalam mata pembelajaran tematik. Nah, hari ini pada hari Selasa di tanggal 26 Januari 2021. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita. Seperti biasa, Miss Eka mengingatkan kepada kamu, silahkan tonton video ini dari awal sampai akhir ya, abang kakak, agar materi yang Miss Eka jelaskan bisa kamu pahami. Dan nantinya ketika mengerjakan latihan, kamu bisa mengerjakannya dengan sebaik mungkin. Nah, mari kita buka pembelajaran kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini menyenangkan dan diridhoi oleh Allah. Nah, langsung saja kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini. Tema 7, kepemimpinan. Subtema 1, pemimpin di sekitarku. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita di subtema 1. Nah, hari ini tepatnya yaitu pada pembelajaran ketiga dan keempat. Nah, agar nantinya memudahkan kamu dalam proses belajar, silahkan langsung diambil buku paket tema 7-nya, buka subtema 1 di halaman pada pembelajaran 3 dan pembelajaran keempat. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, melalui kegiatan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi nilai-nilai kepemimpinan yang baik dengan benar. Dan yang ketiga, melalui kegiatan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi peran Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi dengan benar. Nah, ketiga tujuan pembelajaran tersebut harus kita capai dalam materi kita hari ini. Kita masuk ke materi kita yang pertama, yaitu dalam pelajaran PPKN. Nah, perhatikan gambar dan teks yang Miss Eka tampilkan. Pemimpin yang baik akan memperhatikan kepentingan seluruh anggota yang dipimpinnya. Pemimpin yang baik juga akan selalu mengajak anggotanya berbuat baik. Nah, masih ingat kan di materi yang kemarin, yaitu di pembelajaran yang pertama dan yang kedua, kita sudah membahas mengenai pemimpin yang baik itu bagaimana. Nah, masih ingat contoh mengenai Ibu Erika, yaitu seorang Ibu RT yang dimana dia memiliki sifat ataupun jiwa kepemimpinan yang baik, bijaksana, kemudian bertanggung jawab terhadap masyarakat ataupun rakyatnya. Nah, jadi abang kakak, setiap pemimpin apapun itu, terutama misalnya pemimpin yang tertinggi di negara kita adalah presiden. Nah, pemimpin itu harus memikirkan dan terutama itu mementingkan kepentingan rakyatnya, jadi tidak boleh egois. Nah, kenapa pemimpin itu dipilih? Agar rakyat sejahtera, agar anggota yang dipimpinnya itu bisa makmur. Jadi pemimpin itu merupakan amanah yang diberikan dan tugas dan tanggung jawabnya itu benar-benar berat. Apalagi yang dipimpin itu misalnya satu negara. Nah, jadi satu Indonesia ini dipimpin oleh presiden misalnya. Jadi presiden itu bertanggung jawab penuh terhadap kemakmuran masyarakatnya, baik itu dari Sabang sampai Merauke. Jadi satu Indonesia itu harus adil, harus mendapatkan perlakuan yang sama oleh pemimpin tersebut. Nah, apa sajakah bentuk-bentuk penerapan nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, abang kakak, dasar negara kita itu adalah Pancasila. Ingatkan, Pancasila itu merupakan dasar negara kita. 5 dasar negara yang harus diterapkan dan wajib diterapkan di Indonesia, di negara kita. Nah, salah satunya yaitu sila yang pertama merupakan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sila yang pertama itu terdapat nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari. Kali ini akan kita pelajari. Nah, di sini kita diminta untuk membaca. Berikut adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke-1 Pancasila, yaitu bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, yang pertama, nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa adalah percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Ini sudah jelas bahwa kita di Indonesia itu wajib memiliki agama, jadi tidak boleh ateis. Kalau mungkin di negara lain diperbolehkan ateis, tapi Indonesia tidak boleh ya, abang kakak, karena dasar negara kita adalah wajib memiliki Tuhan dan kepercayaan. Kemudian yang kedua, mengembangkan sikap hormat, menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, jadi kan seperti kita ketahui di Indonesia ini ada beberapa agama ya, ada 5 atau bahkan sekarang sudah 6 agama ya abang kakak.
Nah, jadi walaupun kita berbeda-beda, agamanya berbeda, itu bukan berarti membuat kita itu saling bermusuhan, kemudian saling membenci. Nah, itu adalah hal yang salah. Jadi di sini bahkan nilai yang terkandung dalam ketuhanan yang Maha Esa, bahwa walaupun berbeda agama, berbeda kepercayaan, kita harus saling menghormati. Dan yang ketiga, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, kalaulah sudah saling menghormati, maka insya Allah akan terbinalah kerukunan hidup antar sesama umat beragama. Karena kita sama-sama percaya, ya mungkin agama mereka memiliki Tuhan yang berbeda dengan kita, walaupun Tuhan yang Esa dan Tuhan yang benar itu hanya satu ya, anak-anak, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, walaupun mereka berbeda keyakinan dengan kita, tapi karena adanya sikap saling menghormati, maka akan timbullah kerukunan dalam hidup kita. Kemudian yang keempat, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi. Nah, jadi kenapa di sini dikatakan hubungan pribadi antara antara manusia dengan Tuhan yang Maha Esa? Jadi kita tidak boleh menghakimi, mengatakan seseorang itu merupakan seseorang yang tidak soleh, misalnya kita mengatakan bahwa agama mereka itu salah, mereka itu salah menganut dan semacamnya. Nah, jadi itu tidak boleh. Kenapa? Karena memang adanya kebebasan untuk memilih agama yang dianut. Jadi kalau kita Islam, kita mempercayai ajaran Islam bahwa Allah adalah Tuhan kita, bahwa kita mempercayai ada 25 nabi dan rasul dan lain sebagainya. Nah, mungkin di agama mereka juga ada banyak beberapa hal yang mereka percayai. Nah, jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa mereka salah dan kita benar. Nah, karena kan kamu juga tidak ingin dikatakan bahwa mereka yang benar, kita yang salah. Nah, tidak ingin kan? Jadi salinglah menghargai, karena sesungguhnya kepercayaan dan agama itu memang hubungan pribadi antara manusia dengan Tuhannya. Dan yang kelima, mengembangkan sikap saling menghormati. Nah, tadi kan sudah saling menghormati, kemudian di sini juga dikatakan menghormati dan kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama. Nah, jadi kalau misalnya kita beribadah di hari Jumat ya, agama lain itu menghormati ketika agama kita ingin beribadah di hari Jumat. Begitu juga ketika misalnya non-muslim, mereka beribadah ke gereja di hari Minggu. Nah, misal kamu memiliki teman yang non-muslim, nah kamu juga harus menghargai hal tersebut. Jadi kita tidak boleh melarang orang lain untuk beribadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Itu hal yang salah. Nah, jadi salinglah menghormati di saat kita atau masing-masing warga, masing-masing manusia itu menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya. Dan yang keenam, itu tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, jadi tidak memaksakan di sini dalam artian misalnya kamu muslim, nah teman kamu itu non muslim, jadi kamu harus masuk muslim dulu baru kita berteman atau segala macam. Aku tidak mau berteman dengan kamu kalau kamu itu agamanya bukan agama sama dengan aku. Nah, jadi itu salah, itu namanya dia memaksakan suatu agama. Jadi kamu itu kan memiliki agama, nah teman kamu juga memiliki agama. Jadi percayalah kepada agama masing-masing gitu. Kita tidak mengganggu agama mereka dan mereka juga tidak mengganggu agama yang kita anut. Jadi saling menghormati itulah merupakan nilai-nilai yang terkandung di dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi abang kakak bahkan dalam Islam pun kan mengajarkan bahwa kita harus saling menghargai gitu. Jadi walaupun agama berbeda, walaupun suku, kemudian warna kulit, nah itulah kenapa Allah menciptakan perbedaan agar kita saling menghargai dan menghormati. Nah, selanjutnya di sini dikatakan juga bahwa pemimpin itu adalah contoh bagi orang-orang di sekitarnya. Nah, pemimpin yang baik selalu menularkan nilai-nilai kebaikan. Benar kalau tadi dikatakan pemimpin itu merupakan memiliki tanggung jawab untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyat. Di sini juga dikatakan bahwa pemimpin itu adalah contoh bagi orang-orang di sekitarnya. Jadi abang kakak, memang biasa rakyat seperti itu. Contohnya tidak usah jauh-jauh ketua kelas di dalam kelas. Ketika kamu lihat ketua kelas itu rajin, disiplin, tidak pernah terlambat, maka kamu juga akan merasa, oh benar, pemimpin di kelas kami ini disiplin dan tidak pernah terlambat, rajin. Tapi ketika ketua kelas kamu itu saja selalu telat, malas masuk sekolah, kemudian suka ribut, nah kamu pasti sebagai anggota akan berpikir bahwa gimana pemimpinnya aja seperti itu, ya kita harus mengikut. Nah, itulah hal yang salah. Jadi ketika pemimpin
misalkan sudah katakan itu tadi diberikan amanah dan tanggung jawab yang besar, silahkanlah memberikan contoh yang baik, karena memang benar bahwa pemimpin yang baik memberikan contoh yang baik, nah nantinya orang-orang di sekitar atau anggotanya itu akan mengikuti sikap baik yang dicontohkan. Nah, di sini ada nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sama seperti tadi sila pertama memiliki nilai juga, di sini juga sila kedua memiliki nilai. Yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, serta kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kemudian kedudukan sosial dan warna kulit. Ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Keempat, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tanpa selira dan tepas selira. Ini maksudnya adalah kita itu memiliki sikap tenggang rasa, kemudian sikap peduli terhadap sesama. Yang kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Nah, jadi inilah salah satu nilai yang terkandung di dalam sila kedua, yaitu kita tidak semena-mena. Misal kehidupan ekonomi kita lebih kaya lah bisa dikatakan. Nah, kita tidak semena-mena terhadap orang miskin, terhadap orang yang susah ataupun yang tidak kaya. Jadi kita harus memperlakukannya dengan sama, karena di mata Allah semua sama. Yang membedakan apa? Iya, yang membedakan adalah amal ibadah kita. Yang keenam, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ketujuh, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Kedelapan, berani membela kebenaran dan keadilan. Dan yang kesembilan, mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Nah, jadi ke-9 poin ini merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Jadi intinya dalam kemanusiaan yang adil dan beradab, di situ ada 9 poin di mana sikap kita sebagai manusia yang baik terhadap sesama, terhadap lingkungan, nah kemudian terhadap sekitar kita. Selanjutnya, nah beralih ke materi IPS. Ayo mengamati, silahkanlah amati peta Asia Tenggara. Nah, perhatikan ini adalah peta Asia Tenggara, bahkan di sini sudah ada tercantum gambar ataupun simbol dari bendera masing-masing negara. Yang pertama ada Indonesia. Saya beri tanda. Di sini ada Indonesia. Kemudian selanjutnya ada Singapura. Kemudian ada Brunei Darussalam. Keempat ada Malaysia. Kelima ada Vietnam. Kemudian keenam ada Kamboja. Ketujuh ada Laos. 8 Thailand. 9 Myanmar dan 10 adalah Filipina. Nah, inilah ke-10 anggota ASEAN yang berada di kawasan Asia Tenggara. Nah, jadi 10 negara ini yang sudah diberikan simbolnya itu merupakan letak dari daerah atau negara tersebut yang menjadi anggota ASEAN. Nah, jadi ini peta Asia Tenggara di tema 1 ya kalau misalnya tidak salah. Di waktu bermula kitab awal masuk kelas 6, kamu juga sudah pernah membahas mengenai peta Asia Tenggara. Nah, mempelajari mengenai Asia Tenggara, nah salah satu penerapan nilai kemanusiaan adalah bekerja sama dengan negara lain. Bagaimana bentuk kerjasama negara kita dengan negara-negara ASEAN dalam bidang politik? Nah, kamu kan tahu bahwa kerjasama Indonesia dengan negara anggota ASEAN itu ada dalam bidang politik, kemudian ada dalam bidang iptek, kemudian ada sosial budaya dan bidang ekonomi. Nah, kali ini yang akan dibahas itu adalah dalam bidang politik. Di sini ada latihan. Kamu diminta mengerjakan latihan peran Indonesia di ASEAN. Nah, peran Indonesia dalam berbagai acara, dalam berbagai rapat, dalam berbagai kongres di ASEAN itu memiliki peran yang berbeda-beda ya, Abang Kakak. Jadi di sini latihannya adalah yang pertama dalam KTT 1 ASEAN di Bali. KTT itu adalah Konferensi Tingkat Tinggi 1 ASEAN di Bali, yaitu pada tanggal 23 sampai 24 Februari pada tanggal 1976. Silahkan kamu cari informasinya, keterangannya. Keterangan itu adalah tentang apa KTT 1 ASEAN di Bali ini, kemudian Indonesia berperan sebagai apa. Kemudian yang kedua ada kerjasama antar parlemen di ASEAN. Ini juga keterangannya apa, membahas tentang apa, kemudian apa peran Indonesia dalam kerjasama antar parlemen di ASEAN.
Dan yang ketiga ada pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN pada tanggal 19 Juli 2011. Nah, keterangannya silakan juga kamu cari apa yang dibahas, kemudian peran Indonesia dalam pertemuan ke-44 ini apa. Jadi abang kakak, kamu diperbolehkan untuk mengerjakan latihan ini. Boleh mencari info dari buku paket, kalau ada, boleh dari buku lain, boleh juga dari internet. Silakan kamu kerjakan latihan tersebut dengan sebaik mungkin. Kalau sudah selesai, langsung kirimkan melalui WA Miss Eka ya. Nah, latihan tadi menutup materi pembelajaran kita hari ini. Miss Eka ucapkan terima kasih untuk kamu yang sudah mendengarkan Miss Eka menjelaskan materi dari awal sampai akhir. Semoga apa yang Miss Eka jelaskan bisa kamu pahami, dan kalau ada yang kurang paham boleh kamu tanyakan melalui WA Miss Eka. Silahkan kamu kerjakan latihannya dengan sebaik mungkin. Tetap semangat ya abang kakak. Kita tetap sama-sama berdoa semoga pandeminya segera berakhir dan insya Allah kita segera bertemu di sekolah. Jadi silahkan dikerjakan dengan sebaik mungkin, tetap semangat, kemudian jaga kebersihan, kemudian tetap patuhi protokol kesehatan yang berlaku. Kita tutup pembelajaran kita dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.